Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok, Ibu Restu Milda SPD. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu guru semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terakhir yang saya hormati anak-anakku semua, peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Depok. Di kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah pembinaan mingguan untuk kalian semua yang bertemakan nikmat syukur di masa pandemi. Anak-anakku semua, syukur dan sabar. Bersyukur dalam situasi pandemi yang melanda Indonesia, negara kita saat ini. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah, bahwasannya anak-anak, Allah masih sayang kepada hambanya dengan memberi peringatan atas kekuasaannya. Sebagai hamba yang lemah, kita jadikan kondisi saat ini untuk lebih mengingatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada 3 hal anak-anak, ini ringan sekali, yang bernilai ibadah yang dapat kita lakukan sebagai bentuk syukur kita, ya, sebagai seorang hamba atas segala nikmat Allah yang begitu banyak yang kita rasakan. Yang pertama adalah zikrullah, berzikir. Dalam hadis Nabi, hadis dari Abdullah bin Busr, ia berkata, ada 2 orang Arab dari Baduy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas salah satu dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya? Jawab beliau. Salah satunya lagi bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa ku bergantung padanya. Kita bergantung kepadanya. Nah, lalu Rasulullah menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Jawab beliau, hadis riwayat Ahmad 188, sanad sahih, kata Syekh Syuaib Al-Arnaud. Nah anak-anak, hadis tersebut mengajarkan kita untuk selalu berzikir, terus berzikir, menyebut nama Allah dalam setiap kegiatan kita. Nah, perkara ini sungguh ringan namun begitu berat dalam timbangan amal. Jadi ini mudah kita lakukan, namun ini menambah pahala yang sangat banyak sekali untuk kita semua. Hal ini adalah hal yang tepat untuk kita menaruhkan rasa syukur kita kepada Allah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu anak-anak, Allah juga menyatakan secara jelas agar hambanya selalu mengingatnya. Maka niscaya Allah akan selalu mengingat hambanya tersebut. Nah, hal ini anak-anak tercantum dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 152. Bahwasanya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, penjelasan dari ayat tersebut adalah agar nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum muslimin, hendaklah mereka selalu ingat kepadanya, baik di dalam hati maupun dengan lisannya. Jadi kita mengingat Allah itu tidak hanya di lisan, tapi kita ingat di dalam hati kita juga. Nah anak-anak, dengan jalan tahmid seperti membaca Alhamdulillah, lalu tasbih membaca Subhanallah, lalu membaca Al-Quran dengan jalan memikirkan alam ciptaannya untuk mengenal, menyadari, dan meresapkan tanda-tanda keagungan, kekuasaan, dan keesaannya. Nah anak-anak, apabila mereka selalu mengingat Allah, dia pun, Allah akan selalu mengingat mereka pula. Allah itu akan selalu mengingat siapapun kaumnya yang ingat kepadanya. Nah yang kedua anak-anak, membantu orang lain yang membutuhkan. Bahwasannya kita membantu seseorang jangan memikirkan imbalan apapun, ya.
dan kita harus membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, memanfaatkan kesempatan untuk membantu orang lain ini yang membutuhkan merupakan salah satu cara bersyukur ya, dalam mensyukuri nikmat Allah. Nah, di masa pandemi ini seluruh masyarakat harus turun tangan untuk membantu saudaranya. Para tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat membantu pasien yang terpapar virus COVID-19. Contohnya kita ya, sebagai pelajar nih, kalian sebagai pelajar, kalian harus membantu. Seperti apa cara membantunya, Pak? Apabila ada sahabat kalian yang sedang sakit dan terpapar positif COVID-19 misalnya, positif corona. Nah, kalian harus membantu mereka dengan apa? Kalian harus membantu mereka dengan support. Kalian harus mensupport mereka, menyupport mereka, memberi mereka semangat agar bisa sembuh kembali. Ya, dan tentunya kalian harus memberitahukan kepada Satgas Covid setempat, ya, agar teman kalian yang terpapar itu bisa untuk segera diatasi. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dengan kalian membantu orang yang membutuhkan di saat masa pandemi ini, apapun itu persoalannya, insya Allah kalian sudah menikmati dan kalian sudah menikmati memberi rasa syukur terhadap keagungan Allah. Nah, anak-anak, lalu kemudian tidak hanya para tenaga medis juga, ya, kita pun berupaya membantu saudara atau tetangga terdekat. Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, terlebih di kondisi saat ini yang membutuhkan saling tolong-menolong untuk meringankan beban satu sama lain. Anak-anakku semua, banyak sekali orang-orang di luar sana itu dipecat, ada yang diberhentikan kerjanya, lalu ada yang sulit untuk mencari nafkah kepada anak dan istrinya. Nah, kita apabila kita menyadari, kita bantu. Namun kita bantu semampunya. Kita jangan membantu di luar batas kemampuan kita. Nah, lantas bantuan inilah yang terdapat dalam nikmat syukur. Apabila saya yakin anak-anak, Bapak yakin sekali, apabila kita membantu seseorang, ya, itu akan berasa nikmat di dalam hati kita tersendiri. Itu senang, kita itu seperti pokoknya enak gitu. Apabila kita membantu seseorang itu enak. Nah, anak-anak, sungguh besar ganjaran pahala juga yang didapatkan oleh seorang muslim yang meringankan beban saudaranya yang lain. Nah, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang keutamaan menolong saudara yang sedang kesusahan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Jadi apapun jenis pertolongannya, anak-anakku semua, apabila kita menolong sesama mukmin, sesama kaum kita, sama muslim, Allah tuh sudah menjanjikan kita akan dibantu kembali kelak di hari kiamat. Lalu apa susahnya kita menolong orang lain? Seperti itu ya. Jadi ayo kita bersama-sama di pandemi COVID-19 ini, kita menanamkan nikmat syukur dalam membantu sesama muslim gitu ya, membantu sesama antara kawan-kawan kalian, tetangga-tetangga kalian, sahabat-sahabat kalian, baik itu dari support, baik itu dari bantuan ekonomi dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah anak-anak memelihara karunia Allah. Nah, bagaimana memelihara karunia Allah itu, Pak? Nah, kesehatan termasuk adalah karunia dari Allah. Ya, bahwasanya kesehatan itu wajib kita syukuri dengan cara menggunakan masa sehat kita untuk berbuat kebaikan dengan tujuan menggapai ridha Allah. Nah, jadi kita hidup itu percuma kalau misalkan kita tidak menggapai ridha Allah. Itu percuma. Bahwasanya begini anak-anak, upaya menjaga kesehatan ini merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat sehat, ya. Ini adalah salah satu cara mensyukuri nikmat sehat. Kita ini sehat aja itu ada bersyukur gitu. Nah, anak-anakku semua, jadi pada masa pandemi ini upaya yang dapat kita semua lakukan antara lain adalah dengan menggunakan masker. Nah, masker itu jangan
dicopot ya apabila kalian ingin keluar. Kalian harus standby masker, jangan dicopot-copot. Nah, lalu anak-anak kalian harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tentunya Bapak sarankan agar kalian semua itu tidak keluar rumah tanpa adanya alasan atau urusan tertentu. Ya, jadi apabila tidak penting-penting amat, jangan keluar dari rumah. Stay home, tetap menjaga jarak, lindungi keluarga kalian, diri kalian, dan juga teman-teman serta keluarga dari teman-teman kalian yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, bahwasannya ada beberapa aktivitas lain untuk menjaga kesehatan adalah kalian harus melakukan olahraga rutin, jogging tuh tiap pagi, berjemur, ya kan? Lalu menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan yang ada di wilayah lingkungan kalian. Jadi wilayah lingkungan kalian itu jangan sampai kotor. Nah, bahwasanya anak-anak seorang hamba wajib merawat karunia Allah yang telah Allah limpahkan kepadanya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan rasa syukur atas nikmat tersebut. Nah, nikmat itulah yang harus kita jaga dan kita rasakan di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai terlepas, jangan sampai jauh dari Allah nih. Ini udah pandemi seperti ini, kita jauh dari Tuhan kita jauh dari Allah gitu ya. Jangan sampai nasib jali. Nah, anak-anak, jangan pernah kalian sia-siakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Karena jika Allah mencabut nikmat tersebut, maka kerugian besar yang akan datang kepada kita. Nah, anak-anak, sebagai seorang muslim, apapun musibah yang menimpanya, maka jangan pernah lupa bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah. Baik itu bentuknya apapun, ya kita harus selalu ingat bahwasanya itu semua dari Allah. Dan Allah pun juga maha tahu bahwa itu yang terbaik bagi kita semua sebagai hambanya. Nah, jika musibah menimpa seseorang muslim, maka ucapan yang paling pertama keluar adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anak-anakku semua, semoga senantiasa Allah memberikan kesabaran, keikhlasan, dan menjadikan hati kita ini selalu bersyukur atas karunia yang diberikannya. Nah, sekian anak-anak, segitu saja pembinaan yang dapat Bapak berikan dan Bapak sampaikan kepada kalian semua. Apabila ada salah-salah perkataan dan penyampaian, Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.